kasur bayinya karena ada anak yang paling kecil 2 minggu prematur, bayi ODGJ. Ini iya kamar di sebelah sini ada 3 sama di atas ada 2. Kemudian Ya, pemirsa, saat ini saya berada di Yayasan dari Teknovi di daerah Karawaci, Tangerang. Dan di depan saya ini tepat sekali pintu gerbang dari Yayasan dari Teknovi, dan yayasan ini dinamakan Rumah Peduli Kemanusiaan, dan ada banyak anak kecil yang Teknovi asuh. Tadi juga sempat kita ngelihat ada beberapa anak kecil, dan boleh kita langsung masuk ke dalam seperti apa suasana di dalam yayasan ini. Ini nampak di depan gerbang yayasan. Ini teras dari yayasan dari Teknovi. Dan nanti kita coba masuk ke dalam, apakah Teknovinya ada di dalam. Nanti kalau ada baru kita coba untuk berkomunikasi dengan Teknovi. Ntar belum. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di Yayasan Teknovi, di mana yayasannya di daerah Karawaci, Tangerang. Dan saat ini saya berada tepat di depan pintu gerbang yayasan dari Teknovi. Dan yayasan ini dinamakan Rumah Peduli Kemanusiaan. Dan Teknovi sendiri adalah sosok perempuan yang tengah viral dengan adanya kasus bersama dengan Agus, di mana Teknovi ini telah membantu Agus untuk mengobati pengobatan matanya yang diduga buta, dan pada akhirnya mereka berseteru dengan ya, Teknovi sendiri adalah sosok yang telah membantu Agus, di mana kemarin juga sempat beredar kabar bahwa Agus juga sudah melaporkan Teknovi dengan perbuatan sorry. Ya, di sini saya berada tepat di Ya, pemirsa, saat ini saya berada tepat di depan yayasan dari Teknovi, yang yayasannya dinamakan Rumah Peduli Kemanusiaan, dan di mana Teknovi ini telah membantu Agus, Agus Salim.
Ya pemirsa, saat ini kita sudah berada di yayasan dari Tenovi dan coba kita masuk ke dalam apakah ada Tenovi. Assalamualaikum. Halo Teteh, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya pemirsa, ini kita sudah bersama Tenovi dan kita sudah berada di yayasan ya Teh? Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Oke, mungkin boleh Teteh jelasin di yayasan ini ada apa aja sih? Oke, jadi di sini sih ada permainan anak ya. Jadi di sini ada permainan anak, ada kasur karena kita ada anak ODGJ yang sekitar umur 2 minggu. Ya, Nah, ada apa aja Teh mungkin dalam yayasan ini? jadi di sini ada tempat permainan anak-anak karena ada anak umur yang 1 tahun lebih ini lagi produktifnya untuk main. Ini ada di sini juga untuk kasur bayinya karena ada anak yang paling kecil 2 minggu prematur, bayi ODGJ. Ini iya kamar di sebelah sini ada 3 sama di atas ada 2, jadi total 5 kamar. Nah ini untuk perlengkapan bayi. Ya, ada makanan juga gitu. Jadi lengkap lah ya di sini. Berarti bayi-bayi yang Teteh rawat itu semua di sini? Di sini total ada 6, yang paling besar 9 tahun. 9 tahun. Kelas 3 SD. Termasuk ODGJ. ODGJ saat ini belum ada karena posisinya emang kalau pulang dari rumah sakit jiwa sudah sembuh, udah membaik kita akan kembalikan ke keluarganya gitu. Kita belum ada ODGJ yang terlantar. Kalau terlantar pasti akan kita rawat. Gitu. Boleh kasih lihat di sebelah itu apa tuh? Di sini ada kamar. Maaf ya berantakan, soalnya tadi habis ada dinas sosial datang. Ini kamar anak-anak. Iya, ini kamar anak-anak. Ada siapa aja tuh? Ada Teteh yang cantik. Nah, ini ada Vanessa. Assalamualaikum. Halo Kak Vanessa. Halo. Ini ada Kakak Zahra, ada anakku. Terus itu ada perawat. Sini Nenden. Nah, ini ada Nenden. Halo. Ini perawat yang ya betul. Kak Vanessa ini udah lama di sini? Udah lama. Udah hampir 6 bulan. Oh, udah hampir 6 bulan. Iya. Gimana ngelihat Teh Novi nih? Ngeliatin Novi udah kayak kakak sendiri sih, gitu. Udah kayak kakakku sendiri, baik banget, terus perhatian juga, terus habis itu nggak neko-neko segala macem gitu sih. Jadi keluarga lah kalau di sini. Iya, keluarga. Gitu. Tapi seneng ya tinggal di sini? Seneng, banyak rame gitu, banyak yang bisa ngajak main, ngajak ngobrol segala macem gitu. Ini sebagian lagi pada keluar, anak-anakku juga lagi pada main, gitu. Oke, boleh kesini lagi Teh. Boleh langsung wawancara aja ya. Tahu, Vita. Tapi mungkin gimana kemarin sudah klarifikasi segala macam ya, terus itu dari pihak juga masih tetap akan ke Polda. Ini kabarnya besok mereka akan ke Polda bareng Pak Kabar tuh seperti apa? Apakah nanti akan memberatkan mereka atau ya sudah dijalanin aja gitu? Aku pribadi sih jalani aja ya. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, ketika dilaporkan kita akan ikuti proses yang ada. Itu sih. Tapi tekniknya terkait mungkin dengan Agusta juga memberikan jawaban juga dari Farhat Abbas ya, melalui Farhat Abbas. Teteh sendiri gimana sih? Kayak semakin kasian gitu nggak sih lihat Agus kok semakin gini gitu? Sebenarnya kalau dibilang kasihan, dia kan harusnya ke rumah sakit gitu ya, tapi dia malah bolak-balik harus ke kantor polisi gitu, yang harusnya dia fokus terhadap kesehatannya, tapi malah terpecah dengan hal yang harusnya diselesaikan baik-baik sih kalau untuk aku pribadi gitu. Teh, maaf banget yang di Jawa Barat kabarnya juga di Bandung juga ada terkait soal yang ini juga ya. Iya, itu yang matanya dihilangkan ya, itu juga sama, tapi kondisinya sih kalau secara mental dia lebih kuat sih gitu. Bukan kita membandingkan ya, tapi kalau Mas Faisal ini lebih bisa menerima seperti itu. Mungkin seperti apa sih mungkin lihat Faisal gitu mungkin sama Agus kan mungkin ya berbeda banget ya. Gitu. Apakah berbeda karakter atau gimana? Ya, karena masing-masing orang pastinya akan berbeda karakter. Tapi kalau Mas Faisal ini aku lihat ya, dia itu mungkin dulunya memiliki kehidupan yang agak bebas gitu, tapi qadarullah pada saat dia
ingin hijrah, dia sudah 2 tahun berjalan dan ternyata kejadian seperti ini dia masih menerima dengan ikhlas apapun yang sudah dikehendaki sama Allah gitu. Bahkan dia ngasih statement, ya mungkin Allah mau mencabut penglihatan dia untuk menghindari hal-hal yang nggak baik di dunia ini gitu. Donasi dari Faisal sendiri Mm-mm. tidak sebanyak Afisa atau gimana? Kalau dari Allah total sampai hari ini sampai 80 juta lebih. Alhamdulillah. Artinya masih ini ya, maksudnya masih terus berjalan ya donasi untuk Faisal ya? Masih terus berjalan sih sampai saat ini dan katanya dia sekarang menjalani terapi-terapi gitu Mbak. Jadi kayak terapi mata untuk syarafnya itu bisa bisa bagus lagi. Ya aku dengar seperti itu info dari keluarga. Tapi Faisal sendiri tidak seperti artis yang Alfi, tidak mau memakai uang. Oh iya betul, dia sama sekali nggak mau pakai uang dari donasi karena alhamdulillah dia katanya masih punya uang pribadi. Jadi dia pakai itu dulu dan donasi kalau nanti terkumpul walaupun berapapun itu untuk pengobatan matanya. Jadi kalau ada keajaiban dia harus keluar negeri, dia mau melakukan yang terbaik gitu. Artinya memang sudah dari awal sudah berbeda ya, maksudnya Betul betul pikirannya betul. sudah beda ya. Iya. Iya. Dan ini kabarnya benar nggak sih katanya Agus mulai merapat ke Faisal mungkin untuk membelot mungkin ya, atau Faisal membelot dari Kalau itu aku dapat info dari keluarganya ya, itu kan ada di YouTubeku terkait keluarganya memberikan statement ada salah satu kuasa hukum katanya mendekati keluarga mereka dan mau ditarik-tarik ke infotainment katanya seperti itu. Terus tapi keluarga mereka menolak keras hal itu bisa terjadi. Jadi mereka nggak mau, apalagi mereka bilang untuk menyerang saya. Padahal kan saya ini orang yang membantu. Masa harus melakukan hal seperti itu? Jadi mereka nggak akan melakukan hal itu sih. Dan saya pastikan insya Allah mereka akan menepati omongannya. masih tetap di jalan Betul. Teknovi, bukan membelot ya untuk Iya, betul. Saya percaya sih Mbak. Nggak tahu, saya punya keyakinan mereka tuh orang baik. Mereka itu benar-benar tulus untuk sayangin saya juga. Karena mereka tuh setiap malam ya Mbak, chat saya turut mendoakan dan lain-lain atas kejadian ini gitu. Dan maaf lagi, kabarnya di Polda Jabar juga ada terkait dengan Mbak Lilis, mungkin tahu Betul. ya, itu apa sudah selesai? Itu selesainya udah lama ya nggak jalan gitu. Jadi kita nggak tahu seperti apa, tapi saat ini sih kalau emang dapat laporan ya kita akan menjalani, tapi kan sekarang nggak ada ya gitu. Harapan teteh mungkin apa sih, mungkin kayak semakin kemana-mana nih gitu, pada akhirnya juga kayak nyerangnya personal juga. Betul. Nah itu gimana mungkin teteh? Kalau saya pribadi kan mereka mau berkoar-koar seperti apa, saya hanya menampilkan bukti. Katanya saya dibilang narkoboy, saya tes urin, saya udah jalani tes urin. Diminta lagi untuk tes rambut, saya jalani tes rambut walaupun pakai biaya sendiri ya gitu. Terus kemarin ada lagi terkait katanya penggelapan mobil, kita buktikan sudah ada di YouTube bahwa saya adalah korban gitu dari penadah oknum yang tidak bertanggung jawab gitu, kok seolah-olah malah diputarbalikkan. Jadi saya juga kaget sih kok terlontar dari seorang mulut pengacara. Seperti itu sih. Ada juga pengacara yang merasa saya akan mencopot gelar lawyer saya, tidak bisa membicarakan Novi. Nah, itu seperti apa tuh? Itu kaget sih gitu, karena jujur kan saya juga lagi sekolah hukum ya. Buat saya ini adalah sekolah itu perjuangan ya, untuk mendapatkan gelar sarjana hukum itu sangatlah susah. Kalau emang dia mau memberikan statement itu nanti akan kita serahkan aja seperti apa gitu. Tapi konyol gitu nggak sih teh, maksudnya kok sampai dia bertaruh dan sebegitu yakinnya dia gitu. Kalau aku pribadi sih lebih hak dia ya, dia mau bicara apa, karena kita punya hak masing-masing dalam memberikan statement. Kalau saya nggak mau panjang lebar, intinya yang saya ucapkan adalah berupa fakta dan bukti aja. Oke, terakhir ada pesan nggak mungkin habis buat Agus dan keluarganya? Oke, kalau untuk Mas Agus saya selalu bilang, Mas Agus, saya mau dilaporin berapa laporan pun, bukan saya nantangin ya, sekali lagi, saya jalani gitu ya. Tapi kalau untuk pengobatan, tolonglah Mas Agus daripada bolak-balik ke mana-mana gitu, lebih baik fokus untuk kesehatannya dulu. Itu sih, karena udah berapa kali ya, 2 kali cancel di rumah sakit, di reschedule lagi, terus nggak datang lagi, kita reschedule lagi. Kita masih berharap bahwa Mas Agus ini menjalani operasi sesuai dengan kesepakatan waktu itu gitu, karena dokternya sudah menanyakan juga sama kita gitu, kita bingung jawabannya apa. Seperti itu sih. Jadi harus lebih Kasihan loh, dia harus operasi kelopak mata
Karena kan mata ini kan harus dilindungi dengan sinar matahari, lampu LED, dan lain-lain. Jadi kalau tidak ada pelindung mata, itu nggak akan membaik seperti itu. Betul, karena dokternya memberikan statement langsung sama saya waktu itu. Gitu. Terima kasih. Foto dong. Ya. Aku kirim ke Teh.